Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Pada hari ini kembali saya hadir dalam ceramah online ini untuk berbagi pengetahuan, dan tema yang ingin saya angkat pada kesempatan yang baik kali ini adalah Chit Gue Pua atau Cie Pan, purnama di bulan 7 Imlek. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tradisi keagamaan Tionghoa, di mana kalau orang Barat menyebut keagamaan Tionghoa ini sebagai Chinese religion, ditranslate ke dalam bahasa Mandarinnya menjadi Hua Qiao, agama Tionghoa. Di Indonesia dikenal sebagai Tridharma. Agama yang penghayatannya menyatu ke dalam ajaran Buddha, Konghucu, dan Tao. Peristiwa bulan 7 Purnama atau Chit Gue Cap Go ini sesungguhnya menjadi suatu fenomena yang dirayakan baik oleh kalangan Buddhis dengan teks kegiatan Ulambana, juga di kalangan aliran atau agama Tao memperingati juga peringatan Purnama di bulan 7 atau Chit Gue Cap Go yang dikenal dengan banyak fenomena sembahyang alam arwah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum saya masuk ke Purnama di bulan 7 itu sendiri, di dalam konteks Chinese religion atau tradisi keagamaan Tionghoa yang sudah ada jauh sebelum adanya agama Buddha, dalam satu tahun kita mengenal 4 purnama yang sangat spesial. 3 purnama yang mengandung sifat yang sangat religi dan spiritual. 1 purnama yang khusus berkaitan dengan romantisme atau energi alam yang sedang memancarkan sinyal atau gelombang-gelombang energi romantis. 3 yang berkaitan secara spiritual, dan ini banyak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya religi. Terdiri dari yang pertama, purnama di bulan 1 Imlek, yaitu purnama di bulan pertama masuknya musim semi. Ini yang disebut sebagai Yuan Xiao atau Guan Xiao. Dan kita umumnya kenal itu dengan istilah Cap Gome. Ciague Cap Go. Jadi Cap Go di bulan pertama dari tahun baru yang akan dilalui. Jadi purnama yang menandai awal dari bergeraknya kembali kehidupan setelah 3 bulan dikatakan membeku di musim dingin. Purnama yang kedua, purnama yang terjadi di bulan pertama tibanya musim gugur. Ya, jadi purnama pertama tibanya musim semi, purnama yang kedua di bulan pertama awal musim gugur, purnama yang ketiga di bulan pertama
awal musim dingin. Yang pertama itu Ciagwe Capgo. Ya, Chen Yesu. Kalangan masyarakat luas mengenal itu sebagai Cap Gome. Di kalangan Buddhis juga terjadi peristiwa pada bulan Maga tanggal 15 yang dikenal dengan nama Maga Puja. Sama ya, sama-sama bulan 1 tanggal 15 penanggalan lunar. Purnama yang kedua Citgwe Capgo, Ciyetsu, dan purnama yang ketiga Capgwe Capgo, Seyetsu. Jadi purnama di bulan 10 Imlek, itu yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara, apa sesungguhnya yang terjadi dengan 3 fenomena purnama ini? Ini semua berkaitan dengan fenomena alam. Dan yang keempat, yang berdiri sendiri seakan-akan terpisah dari 3 purnama tadi, tapi juga mengandung siratan makna yang kental dengan energi-energi romantika, energi-energi alam yang begitu penuh dengan ketenangan dan kedamaian adalah purnama bulan 8. Kita biasa sebut Paigwe Capgo, Pa Yesu. Ya, dikenal juga dengan Mooncake Festival. Festival kue bulan. Bapak Ibu saudara-saudara, purnama yang pertama yang terjadi di bulan 1 Imlek dirayakan dengan sebuah peristiwa yang disebut Cap Gome. Sesungguhnya ini berkaitan dengan peristiwa Sejit atau ulang tahunnya sebuah Mahadewa Agung yang hidup di zaman purba, ya, yang sejarah kehidupannya di zaman purba, tentang Baginda Raja Yao yang kedua, Citgwe Capgo, berkaitan dengan keteladanan Baginda Raja Sun. Dan yang ketiga, Capgwe Capgo, berkaitan dengan keteladanan Baginda Raja I Agung, Tai. Di dalam konteks mitologi, keyakinan dan keimanan Tridharma atau tradisi keagamaan Tionghoa, 3 Baginda Raja tadi itu diagungkan menjadi Samkwan Taite atau San Kwan Tati. Terdiri dari Tien Kwan Tati, Ki Kwan Tati, dan Sui Kwan Tati. Pengusaha langit, penguasa tanah, dan penguasa air. Penguasa udara, penguasa tanah, dan penguasa air. Disebutnya Samkai, Sancai. 3 tatanan. Yang ini kemudian berkembang menjadi 3 tatanan Tien Tiren. Langit, bumi, manusia. Tien Kwan Tati hadir untuk memberikan anugerah bagi kehidupan, untuk memberikan berkah. Makanya Cap Gome itu disambut dengan pesta meriah. Karena setelah melewati musim dingin yang membeku sepanjang 3 bulan, masuk awal musim semi, begitu purnama, udara mulai nyaman, cerah, dan tumbuh-tumbuhan mulai bersemi, kehidupan bergairah kembali. Sejitnya Tien Kwan Tati, pas jatuhnya juga di harian Cap Gome, itu sebagai simbol memberikan berkah anugerah buat kehidupan di awal tahun. Sedangkan yang Citgwe Capgo sebagai wujud dari keteladanan Baginda Raja Sun
Baginda Raja Sun ini ya yang kemudian dia digelar sebagai Tikuan Tati. Baginda Raja Yao keteladanannya ini disimbolkan sebagai Tien Kuan Tati. Baginda Raja Sun menjadi Tikuan Tati, penguasa tanah, penguasa daratan. Termasuk kehidupan di bawah tanah, yaitu kehidupan alam imkan, kehidupan alam akhirat. Tikuan Tati dikenal sebagai perilaku bakti bagi kemanusiaan. Dia menjalankan kegiatan tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal terus berjeripaya ya untuk memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakatnya. Ungkapan bakti dari seorang sosok Baginda Sun yang kemudian keteladanannya disosokkan sebagai Tikuan Tati, Tekuan Taite. Inilah yang berkaitan dengan ungkapan bakti untuk menyelamatkan makhluk hidup dari penderitaan. Khususnya makhluk hidup di alam bawah, makhluk hidup yang memang terlahir di alam penderitaan. Tikuan Tati merayakan atau dirayakan peringatan Sejid, ulang tahunnya pas Citwe Capgo. Makanya ada satu keyakinan di kalangan masyarakat Tionghoa, bahkan konteks ini juga dibenarkan di dalam konteks Buddhis, ya, secara spesifik Mahayana dengan peristiwa Ulambana. Ada peristiwa di mana ketika Mahamoggallana, seorang siswa Sang Buddha, arahat yang memiliki kesaktian begitu tinggi, gagal mengangkat almarhumah ibundanya dari alam neraka. Sehingga Moggallana datang kepada Buddha menanyakan peristiwa kasus ini. Kenapa dia bisa gagal mengangkat ibundanya dari alam neraka? Di situ Buddha memberikan pencerahan, memberikan nasihat bahwa mengangkat kehidupan makhluk yang sudah terbenam jauh di alam yang sangat dalam, yaitu alam niraya atau neraka, butuh kekuatan yang super besar. Gabungan dari kekuatan besar dari orang-orang suci yang memfokuskan hati dan perhatian untuk menyelamatkan itu baru bisa terangkat. Akhirnya Mahamoggallana mengumpulkan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan sesama siswa Sang Buddha, semuanya para arahat, bersama-sama berkonsentrasi, menyalurkan energi-energi kebajikan, menyalurkan kekuatan-kekuatan kebaikan spiritualnya, bersama-sama baru bisa berhasil mengangkat almarhumah ibunda Mahamoggallana naik ke alam surga Tusita. Jadi peristiwa di mana Mahamoggallana mengajak para biksu sangaya, biku arahat yang lain mengangkat almarhumah ke alam yang bagus, ke alam yang baik, terselamatkan dari siksaan alam niraya. Peristiwa itu dikenal dengan nama Prasida Sangga. Dan terjadi pada tanggal 15 bulan 7 Imlek. Citwe Capgo. Sehingga akhirnya berkembang satu keyakinan di kalangan masyarakat Tionghoa bahwa pada tanggal 15 bulan 7 makhluk-makhluk di alam neraka sedang diberi kebebasan untuk keluar kembali bergabung di alam dunia ini. Mereka ada di pintu-pintu, ada di balik jendela, ya, mereka menunggu di pintu, menunggu sajian persembahan dari panak sanak keluarganya. Bagi yang tidak mendapatkan sajian persembahan dari sanak keluarganya, masuk dalam kategori makhluk-makhluk terlantar. Nah, Tikuan Tati ini juga seorang dewa besar yang bertugas menjaga, mengangkat, memberikan, katakanlah, makhluk-makhluk di alam terlantar ini atau makhluk-makhluk dari alam bawah ini untuk diangkat harkat kehidupannya menjadi
sosok-sosok yang mendapatkan kehidupan ke alam yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Makanya peristiwa Cioko ya atau Ulambana, Citgue Cabgo ini selalu diulang setiap tahun. Karena apa? Agar setiap tahun secara perlahan tapi pasti terus ya kekuatan dari Prasida Sangha itu sendiri, dan kalau dalam konteks kosmologi Chinese religion itu mengangkat para leluhur secara perlahan tapi pasti melalui kekuatan sosok Tikuan Tati ke alam yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu sebabnya kenapa peringatan upacara Cioko, Ulambana, atau Citgue Poa itu selalu dirayakan oleh kalangan masyarakat Tionghoa setiap tahun terus tidak pernah berhenti. Karena ada satu keyakinan bahwa setiap tahun ini pula lah melalui kegiatan Citgue Cabgo ini membantu para leluhur semua diangkat ke alam yang semakin baik. Karena tidak bisa sekaligus ya, sekali upacara Ulambana langsung leluhur pindah ke alam alam surgawi, nggak bisa. Karena apa? Di zaman Buddha saja Mahamoggallana harus dengan sekian banyak arahat baru bisa angkat sekaligus. Tapi di zaman sekarang ya, di mana kita tidak menemukan kekuatan arahat seperti halnya yang ada di zaman Buddha, kita hanya menemukan kekuatan parita, kekuatan dari kebajikan kita, kekuatan dari konsentrasi penyaluran jasa kebaikan kita kepada para leluhur yang sudah mendahului kita. Tentu saja dengan proses yang perlahan, bertahap terus setiap tahun ini dilakukan. Supaya apa? Dengan segala kekuatan konsentrasi penyaluran jasa kebaikan kita, dibantu juga dengan kekuatan para dewa, khususnya Tikuan Tati yang memang bertugas mengangkat para leluhur ke alam yang lebih baik, setiap tahun bergerak terangkat sedikit demi sedikit menjadi baik. Nah, ini yang menjadi satu kebiasaan di dalam peristiwa Citgue Cabgo. Makanya di dalam kerangka tradisi keagamaan Tionghoa, Chinese religion atau teks ajaran, kalau kita memberikan penghormatan persembahyangan atau memberikan persembahan kepada para leluhur di bulan 7, nggak boleh Citgue Cabgo. Karena kalau sudah masuk Citgue Cabgo itu berarti sudah bergabung dengan makhluk-makhluk terlantar yang sedang dilepas dari alam neraka. Sehingga leluhur kita akan berada, ibaratnya leluhur kita akan bercampur baur dengan para preman-preman akhirat begitu ya, dengan para kriminal dan sebagainya. Jadi akan membuat katakanlah energi ya atau getaran dari jiwa atau getaran dari energi kasih sayang para leluhur kepada kita yang akan datang bersama berkumpul di harian bulan 7 ini jadi terganggu karena banyaknya sekali makhluk-makhluk gentayangan, makhluk-makhluk jahat yang juga dilepas di hari yang sama. Kapan dilepasnya? 15 hari. Dari Citgue Cabgo sampai 15 hari. Jadi akan berakhir sampai Citgue Sacap. 30 tanggal 30 bulan 7 Imlek mereka dilepas, tapi kemudian ya ada para dewa-dewa pengendali hantu dan sebagainya termasuk Chongqui di situ akan menghimpun mereka, mengumpulkan kembali untuk kembali ke alam kemana mereka berasal semula. Nah, bagi yang untuk persembahyaan para leluhur itu dikenal satu hari yang namanya Citgue Cisek. Tanggal 7 bulan 7 Imlek. Dan ini berkaitan juga dengan festival Valentine orang Tionghoa, yaitu festival Cisi ya, dengan kisah Nileng dan Chuni, pengembala sapi, dan kisah gadis penenun yang melambangkan juga ikatan keluarga, cinta kasih sayang. Hari ini Citgue Capsi, besok sudah Citgue Cabgo. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin belum sembahyang leluhur ya, kalau yang masih memang menjalankan upacara persembahyaan kepada leluhur, ya tolong ya sebaiknya adakan hari ini. Jangan tunggu besok. Banyak orang yang salah. Justru memperingati persembahyaan leluhur itu di saat Citgue Cabgo.
ya, memberikan persembahan di saat Citgue Capgo. Di dalam Tirokuda Sutta dikatakan mereka itu ada di balik pintu, di jendela, di mana-mana menunggu para sanak keluarganya memberikan persembahan. Nah, kalau diadakannya pada Citgue Capgo itu akan berebutan dengan makhluk-makhluk yang liar yang lainnya. Tapi sebenarnya konteks Tridharma atau Chinese religion atau tradisi keagamaan Tionghoa, sembahyang bulan 7 juga dibakukan sebetulnya. Seperti halnya kalau kita sembahyang Pegwe Capgo, Payet Seu, ya, festival mooncake, kita sembahyang kue bulan, itu selalu tanggal 15 bulan 8 Imlek, nggak pernah digeser-geser itu. Kalau kita sembahyang Cengbeng selalu tanggal 5 April. Kalau nggak 5 April, dia geser-gesernya toleransinya 4 April. Kalau Cengbengnya tanggal 5, pasti Tangce-nya, Tungce-nya, sembahyang Ondenya itu tanggal 22 Desember. Karena siklus, ya, hitungan kalender meridiannya, langit, bumi, bulannya seperti itu. Bumi, bulan, matahari. Conjunction-nya terjadi di 5 April itu Qingming, udara sangat jernih. Kemudian Tungce-nya, ya, itu terjadi di 22 Desember. Tapi ada kalanya Cengbeng maju ke 4 April. Kalau Cengbengnya 4 April jatuhnya, pasti Tangce-nya, Tungce-nya itu akan jatuh 21 Desember. Jadi artinya juga baku tuh, nggak bisa juga sembahyang Cengbeng digeser-geser, disesuaikan dengan kapan kita sempat, kapan kita bisa. Jadi udah ada pakem sebetulnya. Sama kita sembahyang Bacang, Tuanyang, Pecun, itu selalu Gogo Cego, tanggal 5 bulan 5 Imlek. Ya, kita sembahyang Tiong Chupia di Mooncake Festival, Pegwe Capgo, tanggal 15 bulan 8. Terus mau sembahyang tahun baru Imlek, 1 hari sebelum tahun baru Imlek, itu juga udah baku. Jadi sebetulnya kalau ikutin aturan tata ibadah yang benarnya, persembayangan bulan 7 pun itu nggak bisa digeser-geser, dia selalu Citgue Citsek. Ya, Citgue Cecit, Cie Cuci, setiap tanggal 7 bulan 7 Imlek. Itu diberikan 1 hari itu kesempatan untuk para sanak keluarga memberikan penghormatan puja bakti buat para leluhurnya. Dan hari itu diberikan memang secara spesial sebagai hari ungkapan anak-anak berbakti kepada leluhur, sembahyangnya di hari itu. Sekarang Citgue Capsi, kalau yang belum sembahyang berarti kelipat. Tapi biarlah ini jadi pengetahuan tahun depan, ya, harus punya satu tekad bahwa menjalankan sebuah peribadahan itu ada aturannya, ada pakemnya. Nggak bisa kita membuat sesuai dengan selera kita. Yang paling sering digeser-geser itu sembayangan Cengbeng, Qingming, sama bulan 7 Imlek. Padahal sebetulnya juga itu ada ketentuan bakunya. Kemudian yang purnama ketiga, Capgo Capgo, ini berkaitan dengan sejitnya Sui Kuan Tati, atau yang merupakan wujud keteladanan dari seorang KHI, I Agung yang berhasil bekerja keras membendung Sungai Huanghe. Berhasil membuat tanggul sehingga membantu mengeliminir bencana besar yang selalu terjadi dari luapan Sungai Huanghe. Sungai Huanghe itu kalau udah meluap, sungai terbesar terlebar di Tiongkok. Kalau sudah banjir itu bisa ribuan hektar tenggelam. Jadi kehidupan bisa porak-poranda, panen tumbuh-tumbuhan bisa gagal. Padi, sawah, gandum bisa rusak. Nah, setiap Huanghe meluap banjirnya disebut itu musibah. Bahkan pasca banjir pun akan menimbulkan banyak penyakit. I Agung yang kemudian didedikasikan sebagai Sui Kuan Tati, ya, Dewa Agung besar penguasa air, inilah yang diyakini peristiwa sejitnya dia hadir ke bumi kita setiap tanggal 10, setiap tanggal 15 bulan 10 Imlek. Untuk apa? Untuk menghapus, menghilangkan musibah dan bencana.
dulu berhasil menghapus atau menghilangkan pengaruh banjir Huanghe, sehingga masyarakat terbebas dari musibah, bencana, dan efek wabah penyakit yang disebabkan karena banjir bandang ini. Sekarang kita masih kena pandemi. Ya, PPKM level 4 masih banyak. Tapi saya berkeyakinan dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian juga berkeyakinan. Nanti Cabgo pas berkaitan dengan sejidnya Swikon Tati yang dikenal sebagai dewa pembasmi penghapus musibah wabah bencana. Dan kita berharap musibah pandemi COVID-19 di dunia yang saat ini memang masih terus meningkat, masih terus berkembang, mungkin akan sirna, kita berharap, dan saya berkeyakinan, secara hitung-hitungan Feng Shui pun, setelah Oktober, kelihatannya akan ada satu penurunan pengaruh wabah pandemi yang cukup signifikan. Apalagi kalau para umat nanti berdoa secara serentak di bulan 10 tanggal 15 Imlek berkaitan dengan peristiwa sejidnya Swikon Tati, dewa agung besar yang memang berfungsi, berperan, bertugas menghapus atau membersihkan bencana dan wabah penyakit. Jika nanti di bulan 10 tanggal 15 kita serentak sama-sama berdoa mengajukan permohonan agar pandemi COVID-19 ini segera sirna hilang dari muka bumi ini, ya, akan ada hasil yang menggembirakan. Itu 3 rangkaian purnama yang berkaitan dengan keteladanan sosok kaisar zaman dulu yang akhirnya dikondisikan sebagai Samkuan Taiti, ya. 3 dewa besar penguasa langit, penguasa daratan, tanah, dan penguasa air. Lalu yang keempat apa? Yang keempat Pegwe Cabgo. Bulan purnama di bulan 8 yang dikenal juga dengan festival mooncake, festival kue bulan. Ini adalah momen dalam 1 tahun di mana energi alam sedang memancarkan energi-energi yang sangat romantis. Makanya kalau di bawah bulan purnama bulan 8 kumpul-kumpul di pelataran, ya, gelar tikar, kumpul sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil menikmati kue bulan, mungkin nyanyi-nyanyi kecil sambil main gitar, di bawah pancaran sinar bulan purnama di bulan 8, konon katanya, itu akan memberikan energi perjodohan yang sangat bagus bagi yang jomblo, bagi yang berat jodoh. Ya, kena siraman purnama di bulan 8, pintu jodohnya akan cepat terbuka. Itu diyakinin hal seperti itu. Karena di bulan purnama bulan 8 ini memang terjadi fenomena alam yang luar biasa. Ya. Semua makhluk hidup itu termasuk manusia itu menjadi romantis, ya, menjadi semacam cinta, love ini jadi begitu bergelora. Kepiting, ya, kalau Anda beli kepiting di bulan itu paling kempes, ya, nggak ada isinya. Setiap purnama kepiting kempes, tapi kalau Pegwe Cabgo kepiting paling kempes. Karena apa? Di situ semua kepiting sedang masa musim kawin sehingga yang jantan maupun betina mengeluarkan lendir yang sangat banyak, isinya jadi kempes. Tapi setiap purnama juga kempes. Tapi purnama di bulan 8 itu kepiting paling kempes. Nggak percaya boleh buktikan nanti pas festival mooncake, ya, Pegwe Cabgo, coba aja ada kalau yang nggak vegetarian, ya, pesan kepiting di restoran manapun itu isinya banyak kosong. Itu cuma ungkapan aja bahwa di bulan 8 purnama itu energi alam sedang begitu romantis. Tapi bukan berarti saya juga nganjurin Anda suruh makan kepiting, ya, karena maaf ngomong makan kepiting itu termasuk pembunuhan karena dia diolahnya dalam keadaan hidup. Kalau kita beli ikan di laut yang sudah mati kita tidak membunuh. Beli ayam potong yang sudah dijadi pasar kita tidak membunuh. Makan daging yang memang sudah jadi daging di pasar kita tidak membunuh. Jadi kalau kepiting, walaupun kita nggak membunuh, kita order itu kepiting, kita memerintahkan untuk dibunuh. Ya, sebisa mungkin ya dihindari. Demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sajikan pada hari ini.
Ya, berkaitan dengan hal yang sangat khusus dan spesial, 3 purnama yang sangat religi, dan 1 purnama yang memberikan nuansa romantis. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Syukur-syukur bisa mendatangkan informasi yang menggembirakan, menyenangkan, dan bisa membahagiakan kita sekalian. Khususnya yang terkait dengan bulan Citwa Cabgo bisa memberikan getaran-getaran energi kebahagiaan buat para leluhur kita. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas dhamma-dhammanya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo, bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, Ko Vincent. Silakan Ko Vincent untuk tanya langsung kepada Romo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat pagi Romo, Namo Buddhaya. Romo, saya ada pertanyaan begini. Jadi pada hari-hari yang dianggap spesial, ada kepercayaan bahwa hari-hari itu mendatangkan berkah. Sehingga banyak juga yang melakukan karma baik dalam skala besar, Romo. Jadi saya ingin bertanya, jika melakukan karma baik dalam skala besar, terutama di hari-hari yang dianggap spesial itu, apakah memang kualitas buah karmanya itu berbeda dari hari-hari sebelumnya, Romo? Itu istilahnya mitos atau fakta ya, Romo. Kalau istilahnya fakta, itu penjelasan di baliknya bagaimana, dan kalau mitos, itu pengertian yang sesungguhnya bagaimana, Romo. Ya, itu saja, Romo. Terima kasih. Saudara, Namo Buddhaya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Langsung jawab. Bisa mitos, bisa fakta. Fakta dalam arti bahwa berbuat baik di momen yang sangat tepat dan baik, di hari-hari yang spesial, di saat energi alam juga sedang bagus, itu membuat buah karma kita lebih cepat matang, lebih cepat berbuah. Itu fakta. Karena apa? Ditanam ibarat kita menanam bibit di saat musim yang tepat. Akan membuat pohon kita tumbuhnya jadi bagus. Atau kita menanam bibit dengan momen waktu yang pas, di saat tanah sedang subur dan sebagainya. Energi alam sedang membantu, sedang memberikan energi yang begitu bagus buat orang-orang yang berbuat baik di momen tersebut. Sehingga diyakini memang sebagai fakta, proses pematangan buah karmanya bisa lebih cepat matang. Tapi akan jadi mitos kalau berbuat baiknya tidak dilandasi juga dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar apa? Berbuat baik itu intinya harus bebas dari 3 kekosongan. Jangan ada kemelekatan, pamrih yang terlalu kuat. Mengalir aja dengan ketulusan, mengalir aja kalau buat para leluhur, mengalir aja dengan ungkapan bakti. Ya, ketiga kekosongan itu apa? Kosong dari keakuan, berbuat baiknya, berdananya, atau menolong, membantunya, jangan karena pamrih ingin menyombongkan diri. Yang kedua, kosong dari kekamuan. Berbuat baiknya, menjalankan dana, amal kebaikan, jangan melekat dengan orang yang kita tolong, yang kita bantu, kita ingat terus. Sehingga kadang-kadang nanti kita menuntut hutang budi. Lu gue pernah tolong, kapan lu bantu gua, kasarnya gitu. Nah, kalau ada kemelekatan seperti ini, yang ketiga, kemelekatan terhadap benda. Benda yang kita berikan, benda yang sudah kita serahkan, kita ingat terus nilainya, jumlahnya, bentuknya. Saya pernah nyumbang wihara 10 juta, saya pernah bantu dia 15 juta, saya pernah bantu kesini-kesini. Itu diingat nilai value-nya. Ini kalau 3 ini kita terus terbelenggu, tidak ada kekosongan di situ, bisa jadi ini mitos, artinya perbuatan baik yang bukan malah tambah bagus nilainya, walaupun dilakukan di saat energi alam sedang bagus, tapi bisa saja nilainya malah jadi turun. Jadi bahwa berbuat baik di bulan baik akan membuat nilai plus, malah jadi nilai minus. Karena turun. Nah, pada saat dia jadi minus, ya tentu saja jadi mitos. Kenapa? Tidak membuat perbuatan baiknya tambah mulia. Walaupun sudah dilakukan di momen-momen yang baik.
Demikian penjelasan saya, semoga menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih Romo Anumodana. Terima kasih Romo, terima kasih Ko Vincent. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo, bisa menggunakan fitur raise hand. Sepertinya belum ada di chat. Maaf Romo, di chat juga belum ada yang masuk sih pertanyaannya. Romo, aku juga ingin bertanya juga. Kalau misalnya baru kemarin kan di keluarga saya melakukan sembahyang ke orang tua. Andai kata, misalnya orang tua kita udah meninggal dan kita teringat pada saat sembahyang kita teringat dengan perilaku yang tidak menyenangkan yang pernah dilakukan orang tua ke kita itu gimana ya Romo untuk efeknya dan apa yang harus kita lakukan gitu sebagai anak yang emang harus berbakti juga ke orang tua. Terima kasih Romo. Makna dari persembahyangan leluhur adalah ungkapan rasa bakti. Terima kasih kita kepada para orang tua yang sudah jadi leluhur maupun kakek nenek yang sudah menjadi leluhur. Dasarnya adalah ungkapan rasa bakti. Jadi konsep yang harus ditanamkan di sini adalah pada saat kita sembahyang, konsentrasilah, ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan para leluhur termasuk orang tua yang sudah meninggal terhadap diri kita. Sehingga kita akan termenung, kita ada rasa haru di situ, kita ada rasa kehilangan karena apa? Kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia berikan sekarang sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Harus difokuskan, harus dikondisikan. Memang yang harus diingat adalah kebaikannya, bukan keburukannya. Jangankan kepada orang tua atau leluhur, siapapun di dunia ini, orang-orang di sekitar kita, banyak orang berbuat jahat, berbuat buruk, menyakitkan hati kita. Tapi yang menyakitkan itu jangan kita ingat. Ya. Tulislah kecewa kita, sakit hati kita di pasir. Ya, di pasir pantai. Saya sangat benci kamu, saya sangat kecewa, saya sangat sakit hati dengan perbuatan kamu. Tulis, keluarkan unek-unek kita. Tulis itu di pasir pantai. Tapi begitu ombak berdebur, menyapu tulisan kita, begitu ombak kembali ke laut, tulisan itu hilang. Tapi unek-unek kita udah keluar. Artinya apa? Kecewa, sakit hati oleh perbuatan siapapun hanya boleh sesaat, habis itu lupakan, hilangi. Sehingga leluhur pun bisa aja ada yang berbuat nggak pas terhadap anak-anaknya, tapi jangan kita ingat. Yang harus kita ingat kebaikan dia. Sejelek-jeleknya orang tua kita, kalau kita sengaja cari baiknya, kita akan ketemu kok nilai baiknya. Nah, nilai baiknya ini yang jadi konsep perenungan kita di dalam sembahyang leluhur. Tapi kalau orang berbuat baik sama kita, siapapun itu, apalagi kalau leluhur yang jelas saja perbuatan baik, ibu yang paling utama mengandung kita selama 9 bulan dengan segala macam penderitaan, dengan segala siksa tidurnya, itu sudah satu kebaikan yang sampai kapanpun kita nggak bisa balas itu. Nah, kalau orang berbuat baik kepada kita, pahat kebaikannya itu di batu cadas. Kita tulis, saya sangat berterima kasih dengan bantuan dan pertolongan dia. Saya sangat berutang budi dengan kebaikannya. Pahat di batu cadas kalau perlu. Sehingga diterpa angin, diterpa badai, diterpa hujan, dijemur dengan terik matahari, goretan itu tidak akan hilang. Kebaikan orang tidak boleh kita lupakan. Tapi kejahatan, keburukan orang lain kepada kita harus selalu bisa kita lupakan. Itu juga konsep dari sembahyang leluhur. Makanya di sembahyang leluhur banyak sekali tuh barang-barang simbol-simbol yang sebenarnya menjadi putgancikan. Ya. Pelajaran agama yang tidak tertulis, tapi tersirat mengandung makna. Ada ayam, ada babi, ada ikan, ya, ada sayur basah, sayur kesing, ada buah yang saling sepasang. Itu semuanya mengandung makna yang kalau kita renungkan pada saat sembahyang itu menjadi introspeksi buat diri kita. Bagaimana dengan sembahyang leluhur kita ke depan menjadi orang yang semakin baik. Karena banyak sekali pelajaran moral ada di situ. Jadi demikian ya, menjawab pertanyaan tadi. Ya sebisa mungkin kalau lagi sembahyang leluhur jangan ingat buruknya. Ya. Jangankan leluhur, suami istri juga kalau yang diingat buruknya terus tiap hari kita ribut terus. Ya. Buruknya jangan diingat, kebaikannya yang kita ingat. Demikian. Terima kasih Romo. Selanjutnya Romo, aku keinget lagi. Kan
kalau orang tua kita selalu tanamkan tradisi sembahyang leluhur, kan bisa aja berhenti di generasi kita yang lebih muda. Dan gimana caranya kalau misalnya, maksud saya kalau kita sembahyang kan, kalau orang tua dulu tuh banyak kan menyiapkan daging, buah, kue, dan lain-lain lah. Dan jujur kalau di aku sendiri, aku walaupun ikut tradisinya, tapi nggak terlalu paham arti dari buah, daging, atau kue yang disiapkan. Kalau misalnya suatu saat udah berkeluarga, terus kita tidak menjalankan tradisi itu, solusinya gimana ya, Romo? Apakah dengan kita ke wihara, terus melakukan sembahyang, maksudnya dengan doa di wihara untuk orang tua itu udah boleh, Romo? Atau kita emang harus menyiapkan daging, buah, dan kue itu? Di dalam ajaran Hao, ya, di dalam ajaran Bakti, seorang anak dikatakan berbakti apabila dia bisa menjaga tradisi-tradisi baik yang diwariskan oleh leluhur. Nah, kalau sembahyang leluhur itu kita cek, kita maknai tradisi itu ternyata buruk, jelek, tidak ada makna baiknya, silakan dihapus. Tapi kalau tradisi itu ternyata mengandung makna, mengandung banyak siratan yang baik, yang bisa membuat moral kita juga menjadi baik, etika kita menjadi bagus, terus rasa bakti, rasa hormat kita sama orang tua jadi semakin kuat. Karena ada ajaran yang mengatakan, saat orang tua masih hidup, layanilah dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih. Saat orang tua meninggal, jalankanlah tata ibadah perkabungan dengan benar. Tapi saat orang tua sudah meninggal, jangan lupa untuk menyembayanginya. Itu ada di dalam kitab suci Tionghoa. Di dalam Sigalo Wada Sutta juga Buddha tidak mencegah loh Sigalo melakukan tradisi yang dilakukan oleh orang tuanya. Hanya diarahkan dengan pengertian yang benar. Menghadap ke timur artinya apa, menghadap ke barat artinya apa, menghadap ke 6 penjuru itu artinya apa, ditanamkan pengertian. Tapi tidak dilarang bahwa dia melakukan persembahyaan ke segala penjuru itu. Nah, kalau kita sembahyang leluhur, kita tidak tahu maknanya, kewajiban kita cari tahu. Sekarang di Google tinggal kita ketik, kita search, ya banyak kita akan ketemukan pelajaran-pelajaran tentang sembahyang leluhur. Kalau kita cari tahu, kita pelajari, ternyata dia banyak nilai yang positif, banyak hal yang bagus. Maka seorang anak dikatakan berbakti, dia tidak boleh ya memutus atau menghilangkan tradisi yang sudah baik yang ditinggalkan oleh para leluhur. Jadi kalau putusnya di tangan kita, berarti kita yang masuk kategori anak yang nggak berbakti. Itu kalau dalam ajaran Hao. Kalau putusnya di generasi setelah kita, tanggung jawabnya juga bukan di kita. Karena apa? Kita tetap melakukan ungkapan bakti. Nah, bagaimana kalau kita menjalankan ungkapan bakti dengan baik, dari kecil anak kita juga kita ajarin untuk sembahyang, pasti mereka juga akan ikutin. Sehingga tradisi ini sudah 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih terus berjalan. Kesimpulannya satu. Orang Tionghoa kita ini maaf ngomong bukan orang yang bodoh. Kalau tradisi itu tidak mengandung makna yang bagus, nggak mungkin bisa bertahan sampai 5.000 tahun. Sampai sekarang 5.000 tahun masih bertahan. Kita dulu juga nggak pernah diajarin sama papa mama kita, tahunya kita sembahyang, tapi terus ternyata ini mengalir turun-temurun jalan terus, nggak punah. Berarti ada makna yang luar biasa di dalamnya. Kalau jelek nggak ada maknanya pasti udah hilang ini. Nah, kalau sampai makna yang udah panjang tradisi budaya yang begitu baik yang sudah ada sejak 5.000 tahun hilang di tangan kita, berarti kita lah masuk kategori anak yang nggak berbakti. Jadi stigma itu nanti yang ada di kita. Bahwa diganti dengan doa, diganti dengan parita, dengan apa segala macam perbuatan baik yang kita salurkan atas nama dia, itu juga satu kebaikan untuk membuat para leluhur mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita telah menghilangkan tradisi yang punya nilai baik, itu dikategorikan kita kehilangan rasa bakti kita. Itu kalau dalam konteks filosofi ajaran Tionghoa ya. Dalam hal konteks ini Chinese religion atau lebih tepat saya sebut konteks ajaran Tridharma yang menekankan pada Hao, bakti. Demikian. Oke, terima kasih Romo. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo, bisa menggunakan fitur raise hand.
Tidak ada. Ya, Romo di chat juga belum tidak ada pertanyaan, Romo. Mungkin kita bisa Memang tutup. nggak ada. Iya. Mungkin kita bisa tutup ceramah hari ini mungkin, Romo. Saya tambah sedikit penutup ya. Jadi Ya, boleh. berkaitan dengan Cit Gwepwa yang memang syarat dengan upacara-upacara persembahyangan kepada para leluhur. Jadi saya ingin menambahkan di sini bahwa jangan kita menstigmakan sesuatu itu buruk. Termasuk persembahyangan ada daging apa segala macam. Selama daging itu tidak kita suruh sapi kita potong, kita tidak suruh ayam sembelih, kita tidak melakukan pembunuhan. Dan selama kita juga tidak berniat untuk melakukan pembunuhan, kita tidak melanggar sila. Tapi semua yang sudah menjadi tradisi keagamaan, kalau kita belum telaah, kita belum pelajari, jangan kita membuat stigma bahwa itu buruk. Kewajiban kita untuk cari tahu apa sih rahasia di dalam itu. Makanya disebutnya itu sembahyang leluhur mengandung makna puyen ceciao, put dan cikan, pelajaran agama yang tidak tertulis tapi syarat dengan makna. Sehingga ada kewajiban buat kita tentunya untuk mencari tahu itu. Ya, bisa cari sumber literatur, sekarang di googling kita bisa cari, bisa juga sering-sering berdiskusi dengan orang yang mengerti tentang itu. Supaya apa? Kita menjalankan sebuah tradisi keagamaan yang didasari pengertian yang benar, ya. Tidak cuma asal ikut-ikutan nanti salah kaprah. Nggak ada salahnya kita cari tahu. Demikian tip tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Romo, apakah Romo akan menerima pertanyaan lagi? Oh, Karena boleh kalau masih ada. raise hand. Tadi Oke. katanya udah habis. Iya, ini ada yang raise hand. Mungkin kepada Bapak Ibu Kumala Dewi bisa bertanya langsung kepada Romo. Maaf Bu, suaranya masih di mute. Oke, tes. Sudah masuk Bu, silakan. Oke. Pagi Romo. Pagi teman-teman sedharma. Jadi saya rasa ini sangat menarik. Jadi saya pengen sedikit berbagi atau nanggapin sedikit. Kebetulan mama saya juga jual alat-alat sembahyang udah hampir 30 tahun ya, dari saya kecil sampai saya tua sekarang. Jadi ini benar-benar menarik ya Romo, saya rasa saya pengen berbagi sedikit. Jadi tadi ada yang namanya soal bakti, agama, tridharma dan sebagainya. Jadi saya cuma pengen berbagi. Sebenarnya menurut saya sendiri kita itu, karena kebetulan saya juga besar dan tumbuh di lingkungan seperti ini ya kan. Jadi betul apa kata Romo, makan daging, bakar ini dan sebagainya itu termasuk tradisi Chinese atau keturunan Tionghoa di Indonesia sendiri itu betul. Cuma ketika saya tahu dan saya paham bahwasanya seperti yang Romo bilang tadi ternyata tidak membawa banyak manfaat, jadi mungkin itu bisa kita hilangkan. Saya setuju. Tapi gimana ya Romo ya? Jadi sebenarnya gini, bakar-bakar alat sembahyang, bakar-bakar apa tuh kertas sembahyang, baju-bajuan dan sebagainya itu kan kita tahu itu kertas, ya kan? Itu tradisi. Kalau dibakar toh nggak bakal jadi baju. Kalau dibakar toh bakal jadi abu kan seperti itu. Cuma tradisi kita dari dulu itu mengajarkan kalau yang namanya ancestor kalau udah meninggal itu kita bakar baju biar nanti dia dapat baju. Ada yang datang ke toko bilang ke emak kalau bahwasanya neneknya itu kedinginan nggak dapat baju, terus mau pakai baju yang gimana gitu kan, beli baju yang ini. Banyak banget semua produk dari China yang murah sampai yang mahal. Tapi ketika saya paham pelan-pelan dewasa dan saya mengerti kalau baju kertas baju itu dibakar bakal jadi abu, maka saya sendiri memegang teguh bahwasanya itu bukan belief saya. Artinya saya itu Buddhis, yang mungkin saya lebih ke Theravada ya daripada Mahayana atau Vajrayana, yang artinya saya percaya daripada uang itu dibeli baju kertas kemudian dibakar yang menghasilkan banyak sekali panasnya bumi, global warming ini, mendingan uang itu dipakai untuk benar-benar beli baju, kasih yang membutuhkan yang di jalan itu loh, yang
benar-benar nggak ada baju, yang kedinginan, yang di kolong jembatan itu kasih ke mereka yang benar-benar butuh baju. Habis itu kita bisa baca etawata atau limpahkan jasa ke mereka yang benar-benar butuh. Jadi semuanya happy terakhirnya seperti itu. Cuma yang saya pahami sekarang ini kan begini ya Romo, maaf kalau saya salah, mungkin nanti Romo boleh perbaiki. Jadi kan ada istilah yang tadi Romo bilang Cik Goipo dan sebagainya, yang saya pahami, yang saya pernah baca itu adalah itu hanya ketika mereka ada di alam-alam setan atau peta alam setan kelaparan baru bisa gentayangan keluar dan menikmati apapun lah itu yang disembahkan, makanan dan apapun itu. Tapi ketika nenek moyang kita sudah terlahir kembali baik di alam manusia ataupun alam apapun itu, mereka bahkan nggak tahu lagi karena udah jadi dewa dewi manusia ataupun binatang seperti itu. Jadi mungkin saya cukup rada bingung karena sampai sekarang Mama juga masih buka toko alat sembahyang. Jadi sebagai anak yang berbakti, saya juga. Cukup ya? Iya. Udah, saya udah tangkap maknanya. Saya jelaskan ya. Ya. Makasih Romo, thank you. Yang pertama, berbuat baik banyak cara. Jangan kita berbuat baik, tapi sekaligus kita berbuat karma buruk. Itu nggak boleh. Contohnya, bakar rumah-rumahan, bakar alat sembahyang, kertas-kertas sembahyang, terlepas ada manfaatnya atau tidak buat yang kita sembayangin, tapi itu mata pencarian. Ya, itu adalah satu home industry di mana pekerjanya adalah orang-orang yang punya kemampuannya cuma memang bikin kertas kayak begitu. Kalau kita bikin kampanye, mulai besok jangan ada lagi yang bakar-bakar kertas, bakar-bakar rumah. Kita secara langsung sudah mematikan mata pencarian orang. Betul. Dan ini mata pencarian yang tidak melanggar dharma loh. Betul. Tidak menjual racun, tidak menjual binatang, tidak menjual barang-barang senjata, ya. Itu di dalam pelajaran mata pencarian yang benar, menjual kertas tidak dilarang. Ya, betul. Jangan diinterupsi, ya. Karena apa? Nanti jadi debatable. Jadi jangan sampai kita punya konsep gara-gara kita tidak menyukai satu kebiasaan itu, lalu kita kampanye. Nanti buat apa pasang lilin besar? Buat apa pasang hiu besar? Pabrik lilin, pabrik hiu justru marginnya dari yang lilin besar. Dari lilin besar dia bisa menggaji karyawan. Nah kalau kita kampanyekan tradisi ini jadi hilang, nanti pada kehilangan tenaga kerja, pada nggak dapat pekerjaan, sudah zaman susah, kena PHK, terus yang katakanlah UMKM ini pun dimatikan dengan kampanye kita untuk tidak melakukan itu. Tanpa kita sadari, walaupun kita tidak punya niat, kita membuat sebab akibat yang saling berkaitan menimbulkan hilangnya mata pencarian orang. Nah, jangan sampai ini terjadi. Memang dalam makna sembahyang, yang penting jangan berlebihan. Saya sampai sekarang bakar kertas, saya sangat Buddhis, saya sangat ngerti Dharma. Saya kalau sembahyang saya bakar kertas, tapi saya bukan yang berlebihan, harus satu crown, harus cukup buat formalitas. Kertas itu saya bakar, berapa ikat digulung-gulung, tapi formalitas saya bakar kertas, karena memang tradisinya ada bakar kertas. Nah, menjaga nilai tradisi itu punya makna sebetulnya. Kalau zaman dulu yang bikin rumah-rumahan tuh ya, para biksu, jadi dia cari dana dengan bikin rumah-rumahan. Kalau sekarang yang bikin rumah-rumahan orang-orang yang katakanlah UMKM, ya usaha kecil yang rumahan itu, yang menggaji mungkin di situ ada 10-20 karyawan, yang kalau sampai mati usahanya satu karyawan berapa keluarga gitu. Jadi konteks Buddhis tuh kita harus berpikirnya panjang sebenarnya. Jadi jangan berpikir textbook thinking saklek. Ya kalau kita nanti main saklek-saklekan tanpa sadar kita membuat kebaikan tapi berimbas pada hal-hal yang buruk nantinya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang katakanlah secara kompak bersama-sama nanti mematikan mata pencarian orang. Padahal jualan kertas bisnis yang tidak dilarang. Demikian ya, semoga ini bisa ditangkap. Terus kemudian yang satu lagi, tadi yang pertanyaan terakhir. Kalau leluhur sudah terakhir di alam baik, buat apa kita sembayangi?
Nah, makna sembahyang ini kembali lagi harus kita cari tahu. Makna sembahyang leluhur bukan memberikan persembahan. Memberikan persembahan itu hanya terkait di bulan 7, ya, di mana banyak makhluk-makhluk alam gentayangan yang memang bisa menerima persembahan dari sanak keluarga. Tapi di sembahyang-sembahyang lain maknanya adalah bagaimana kita ingin mengenang jasa kebaikan orang tua. Terus apakah kalau kita sumbang persembahan, bakar kertas, bakar rumah-rumahan, bakar mobil-mobilan sampai kepada leluhur? Saya katakan tidak. Kalau tidak, kenapa dilaksanakan? Itu tadi, ya, saya berpikirnya panjang, jangan sampai saya mematikan mata pencarian orang. Nah, kalau leluhur sudah terakhir di alam bahagia, apakah sembahyang kita nyampe? Kebaikan doa kita, ya, saluran-saluran kebaikan yang kita atasnamakan untuk para leluhur, walaupun dia sudah jadi manusia, itu menjadi berkah. Minimal getaran kebahagiaannya mereka tetap sampai. Yang jadi masalah, siapa yang tahu leluhur kita sudah terlahir jadi manusia lagi, sudah terlahir jadi dewa, atau sudah terlahir jadi makhluk hidup yang bagus? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Bisa saja leluhur kita juga terlahir di alam yang sengsara, menderita itu. Nah, kalau leluhur kita ada di alam yang seperti itu, kita melakukan persembahyangan, kita melakukan persembahan di momen yang tepat, bisa saja tadi saya katakan mengangkat perlahan sedikit-sedikit agar leluhur kita terangkat ke alam yang semakin baik. Tapi kita nggak bisa membuat stigma bahwa leluhur saya sudah jadi baik, ada di alam bagus, karena kita nggak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan kita membuat satu kesimpulan. Ya, kesimpulan yang kita buat atas asumsi kita bisa saja itu jadi salah. Demikian ya Bu, terima kasih. Semoga makasih banyak Romo atas berkenan. pencerahannya. Ya. Makasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih Romo dan terima kasih kepada Bu Kumala. Romo, apakah saya diizinkan untuk baca mungkin pertanyaan terakhir yang masuk di chat? Oke Romo. Yang masuk dari chat, nama budaya Romo, seseorang atau leluhur atau orang tua yang begitu meninggal langsung terlahir sesuai karmanya. Bagaimana dengan pelimpahan jasa yang bisa membuat meringankan karma orang tua kita? Bukannya seseorang yang terlahir sesuai dengan karmanya sendiri? Mohon pencerahannya. Terima kasih Romo. Jasa bisa dilakukan setiap saat. Setiap waktu, setiap saat kita berbuat baik, kebaikan kita salurkan buat para leluhur, itu silahkan, bagus. Tapi kalau yang berkaitan dengan sembahyang leluhur, mohon maaf, ini kita juga banyak yang sekarang salah jalur. Enggak semua persembahyangan leluhur harus dikaitkan dengan pelimpahan jasa. Karena kalau kita konteksnya kembali ya, konteksnya ke dalam Chinese religion, konteks ajaran tradisi keagamaan Tionghoa, sembahyang leluhur itu yang berkaitan dengan pelimpahan jasa cuma yang bulan 7 Imlek. Selebihnya lebih kepada penghormatan untuk mengenang jasa-jasa kebaikan orang tua. Li Chie-chen, ada 4 syarat untuk sembahyang. Sembahyang karena kita merasa berhutang budi. Ya, Li, sembahyang harus ada aturan, harus ada tatanya, tata keramanya, atau ada proseduralnya. Buat apa sembahyang itu? Chie, sungguh hati dengan ketulusan. Chen, sederhana. Sederhana dalam arti disesuaikan juga dengan orangnya. Ya, kalau yang orangnya asetnya triliunan, dia sembahyang menghabiskan biaya katakanlah 10 juta, buat dia sederhana. Ya, kalau kita yang katakanlah sehari-hari kita, ekonomi kita, katakanlah penghasilan kita 5 juta, kita sembahyang habis 2 juta, itu nggak sederhana. Kita udah menghambur-hamburkan. Tapi kalau kita penghasilan 10 juta, maaf kita sembahyangnya habiskan anggaran 500.000, itu masih sederhana. Nah, pengertian sederhana itu relatif. Jadi sembahyang itu dilaksanakan karena ada rasa hutang budi, balas budi, hormat kita. Li, ada aturannya. Kapan sembahyang ini buat pelimpahan jasa, kapan sembahyang ini cuma buat penghormatan. Cengbeng, Tiong Cupia, sembahyang sehari menjelang Imlek, bacang, onde, ya itu enggak berkaitan dengan pelimpahan jasa.
Ya, tapi berkaitan dengan penghormatan khusus kepada leluhur yang berkaitan dengan pelimpahan jasa yang bulan 7 ini. Nah, kita sekarang semuanya jadi pelimpahan jasa. Kalau pelimpahan jasa nggak usah nunggu sembahyang, setiap hari kita pelimpahan jasa juga boleh. Tapi jangan momen tradisinya jadi kehilangan maknanya gitu. Yang seharusnya buat penghormatan kepada jasa kebaikan leluhur, jadi buat penyaluran jasa yang harusnya itu nggak kecampur aduk begitu. Ya, tapi penyaluran jasa setiap hari kalau kita bisa, kita memungkinkan bagus banget. Tapi yang kalau berkaitan dengan sembahyang, penyaluran jasa itu ada yang di bulan 7. Demikian ya. Thank you Romo atas pencerahannya. Ya Romo, untuk sesi tanya jawab kita sudah selesai. Mungkin Romo ada yang ingin disampaikan lagi Romo? Oh, penutup. Baik Romo, kami segenap keluarga Wihara Puri Dharma Suka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih atas kepada Romo atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dharma pada hari ini. Jika Romo ingin meninggalkan ruangan Zoom, kami persilakan Romo. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana paramita. Kepada operator dipersilakan. Bapak Ibu dapat berdana dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Saha Dharma Jaya dengan nomor rekening 244-359-60. Dan mohon untuk menambahkan angka 19 pada akun nominal. Terima kasih. Dengan damai, semoga kita diberkahi oleh Buddha.